Yatsrib. Yatsrib itu dalam Quran surat Yusuf, Saroban. Saroban Yatsrib artinya tercela. Nama kota itu tercela. Jadi pindah dari Mekah ke kota tercela. Tapi kota itu mayoritas penduduknya berhasil diislamisasikan pemikirannya, dihijrahkan motivasinya. Sehingga kota itu pun berubah namanya menjadi kota besar. Bahasa Arabnya Madinah. Madinah itu mengandung kata din. Ya. Nah, jadi mereka sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Nah, kesadaran itu kesadaran yang paling awal. Maka kota itu pun menjadi Madinah. Apa namanya? Al-Munawwarah, yang terang benderang. Jadi kota Depok ini kalau mayoritas penduduknya punya spirit hijrah ya kepada Tuhan, memahami konsep ad-din, maka dia pun layak disebut Madinatu Depok gitu. Madinah juga, Madinah itu kota besar artinya. Ya. Itu fisik. Nah, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, kemudian membangun basis perjuangan dari sana, walhasil Islam menang. Ketika Islam menang, Nabi balik lagi ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah tanpa banyak darah, sedikit sekali darah kota Mekah. Itu tidak ada darah di dalam kota Mekah. Yang ada di jalan menuju kota Mekah itu. Pada saat itu khutbah Nabi apa bunyinya? Ada yang tahu nggak khutbah Nabi terkait hijrah setelah Fatu Mekah? Teksnya kira-kira apa potongannya? Jadi Nabi bersabda begini, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Jadi Nabi bersabda tidak ada lagi hijrah sesudah Fatu Mekah. Orang bebas mau jalan kemana, ke selatan Yaman, ke utara, ke balik lagi ke Madinah, ke negeri Syam, aman, tidak ada yang mengganggu. Islam sudah menguasai. Kalian tidak perlu pindah, nggak usah hijrah fisik. Saudaraku tidak perlu hijrah ke Habasyah lagi. Semuanya aman, gitu kan? Walakin akan tapi ada yang belum aman meskipun fisik aman. Ya, ada yang belum aman meskipun fisik aman. Dan untuk itu kalian harus terus hijrah. Hijrah apa itu? Hijrah jihad wa niyyah. Jadi setiap hari itu kita harus punya ruhul jihad. Apa itu ruhul jihad? Semangat untuk berkemauan kuat, bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa banyak sesuatu itu. Tapi kalau kita baca hadis tidak ada perbuatan seperti bekerja di Icon Plus, bekerja di Telkomsel, bekerja apa, kecuali motifnya adalah li'ilali kalimatillah. Ya, dia mau boleh kerja dimanapun, tapi motifnya meninggikan kalimat Allah. Orang itu disebut berjihad. Itu paling dasar. Waniyah, yaitu apa? Hijrah niat. Niat manusia itu kadang-kadang suka menyimpang. Satu detik niat orang bisa berubah. Makanya 1 detik sebelum sholat tuh baguskan niat kita. Ya, dan niat itu bukan yang dilafazkan, tapi apa yang ada di dalam hati. Makanya lafaz itu, talafuz niat, menguatkan apa yang dalam hati supaya betul-betul nggak kemana-mana nyimpangnya. Gitu. Habis dihadirkan dalam niat hati, diterjemahkan niat itu, langsung masuk sholat deh. Gitu kan? Itu tidak ada jeda dalam hal itu. Jadi hijrah, jihad dan niat itu harus terus menerus. Kemudian hijrah perkataan. Ya, mungkin anak-anak kita tahun lalu masih sering bicara kata-kata yang tidak baik seperti anjir, ya kan? Anjay, anjing dan teman-temannya ya. Tahun ini buat resolusi, kita berhenti dari berkata-kata yang tidak baik. Ganti dengan zikir. Ya, maka kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, makna hijrah itu adalah tarku, dia meninggalkan, intiqal ilaihi an ghairihi,
berpindah menuju sesuatu dari sesuatu, ya, dari sesuatu. Atau kata Ibn Al-Arabi, hijrah itu artinya menjauhi sesuatu, ya, menjauhi sesuatu. Jadi kita menjauhi sesuatu, kita menghentikan sesuatu, berhenti dari sesuatu, meninggalkan sesuatu, itulah hakikat hijrah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semua kata hijrah di dalam Al-Quran dalam maksud pengertian apa makna hijrah itu berporos pada 4 pilar, ya, berporos pada 4 pilar makna hijrah itu, ya. Yang pertama adalah, dan ini yang paling penting sebenarnya berarti, yaitu hijrah perkataan, ya. Motivasi adalah jangan sampai kita mencela, berhenti mencela Tuhan orang lain atau Tuhan yang diyakini orang lain, mencelah rumah ibadah orang lain, mencela nama orang tua daripada sahabat kita. Itu semua pelajaran dalam agama. Berhenti dari mencela itu. Bagaimana caramu mencela agamamu? Caranya celalah agama orang lain, maka penganut agama orang lain akan berbalas mencela agama kita. Berarti cara mencela agama kita adalah mencela agama orang lain, ya. Misalkan gini, kita disuruh memilih, katanya kitab suci itu, kitab suci mereka sudah berubah, gitu kan. Terus kita cela, kamu kitab sucimu tuh udah berubah. Boleh jadi dia sakit hati, ya kan, kalau tidak ada pendahuluan sakit hati. Tapi kalau kita katakan kami percaya dengan kitab suci yang namanya seperti kitab suci Anda, karena ada di dalam kitab suci kami dan kami tahu cirinya. Cirinya apa? Dalam Quran surat As-Saff ayat 8 misalkan, cirinya di dalam kitab suci kami itu, di kitab suci yang namanya kalian sebutkan itu, di dalamnya ada kata Ahmad. Yang kamu baca ada kata Ahmadnya nggak? Cari, nggak ada. Searching, nggak ada. Kalau nggak ada berarti kitab sucimu itu bukan yang dimaksud oleh kitab suci kami. Kesamaan nama belum tentu kesamaan isi, gitu kan. Jadi kitab suci yang kami maksud, yang kami muliakan, bahkan yang kami imani adalah kitab suci yang di dalamnya ada kata Ahmad. Kalau di dalamnya tidak ada kata Ahmad, itu bukan kitab suci yang kami imani. Kami sedang mencari mana kitab suci itu, apakah masih ada hari ini yang memang di dalamnya ada kata Ahmad. Kira-kira begitu. Kalau kalimat itu seperti itu ilmiah. Yang kedua, kata hijrah di dalam Al-Quran berporos pada makna berpindah antar negeri demi agama, ya. Demi apa? Jadi ada orang berpindah antar negeri cari kerjaan, ya tergantung, cari kerja saja dia dapat kerja. Tapi kalau dia cari kerja supaya dia bisa bertahan dalam agamanya, itu bagus juga, gitu. Yang ketiga, berpisah ranjang. Ayat Quran tentang berpisah ranjang itu ayat Quran tentang apa? Yaitu ketika kita marah dengan istri, ya, ketika kita marah dengan istri, kita mendiamkan. Itu berarti istri udah tahu suami lagi marah. Kemudian tingkat berikutnya, suami pisah ranjang, pisah tempat tidur. Dia tidurnya di pintu depan, di mana, di tempat tidur depan. Itu istri yang baik, dia akan lihat, kok suamiku tidur di depan, gitu kan. Dia suami, istri yang baik itu dia tidak bisa tidur kalau suaminya tidak ada bersamanya di tempat tidur. Itu kira-kira psikologi Quran itu mendorong, segera ajak suami balik ke tempat tidurnya. Kemudian yang keempat adalah menyendiri, beruzlah, sebagaimana Nabi dulu menyendiri, tahannut. Kira-kira itu maknanya. Ya, tapi menyendiri ini maknanya juga luas, bukan sekedar menyendiri dalam konteks fisik, tapi menyendiri dalam konteks makna. Nahnu nakhtalifu wa la natamayyazun. Itu salah satu bentuk hijrah juga. Kami berkumpul dengan orang-orang, tapi kami tidak melebur dengan orang-orang. Kenapa tidak melebur? Karena kami
tidak, kami berbaur tapi hati kami tidak melebur dengan mereka, karena kami datang ke sana itu untuk apa namanya, untuk mewarnai, bukan untuk terwarnai gitu. Ini gambar apa nih? Gambar katak ya. Lompat dari mangkok lah, dari atas, dari mangkok tuh. Nah, jadi ini sebenarnya gambar yang saya dapat untuk mencari-cari, ada istilah katak dalam tempurung. Ya kan, entah mana gambar cocok ini aja lah ya kan. Jadi dia sedang keluar dari tempurung. Maksudnya gimana? Ada istilah katak dalam tempurung. Itu artinya apa tuh? Apa artinya, Nofri? Katak dalam tempurung itu artinya apa? Nggak bisa lompat, terlalu tekstualis. Hah? Apa? Nggak kena, akibatnya dia apa? Cooper. Bahasa lain, bahasa kerennya apa? Bahasa lainnya comfort zone, dia zona nyaman. Dia merasa dia udah jalan yang benar gitu. Ya, dia benar. Ini contoh lain ya, saya bertanya kepada mahasiswi Bogor, S1 Bogor di kampus ya. Orang Bogor jarang keluar daerah gitu kan. Pokoknya mainnya dari bangun, ngelihat gunung, ke kampus, balik lagi gitu kan. Kira-kira gitulah mungkin ya. Karena saya tanya kepada beliau, coba kalau saya katakan di dunia ini ada gunung tapi warna-warni, ya ada bukit warna-warni, gunung warna-warni. Saya tanya, gunung itu warnanya apa? Warna hijau Pak, gitu kan? Nah, dia orang Bogor, warna hijau. Kalau pagi warna biru. Ya benar sih, dia nggak salah. Tapi saya bilang ada loh gunung warna-warni, percaya nggak? Warna-warni maksudnya kayak pelangi. Wah nggak mungkin Pak, nggak ada itu, gitu kan? Nah itu satu contoh. Terus saya tanya, bener nggak? Nggak ada? Nggak ada Pak. Nah, terus coba cari di internet, di mana ada gunung warna-warni, cari. Wah ternyata ada 9 tempat di dunia ini gunung warna-warni. Jadi orang yang merasa aman di dalam lingkungannya, merasa nyaman, tidak ingin berubah itu, tidak ingin tahu, tidak ingin musaqqaful fikr, wawasannya luas, itu seperti katak dalam tempurung. Nah, dalam bab yang lebih serius, ada orang merasa akalnya lah yang paling benar, dia nggak perlu Tuhan. Nah, ini kata Friedrich Nietzsche. Kata Friedrich Nietzsche, kalau engkau pengen jadi manusia yang paripurna, maka engkau harus menghilangkan ketakutanmu pada apapun dan siapapun, termasuk pada Tuhan. Maka Tuhan itu matikan, God dead. Maka engkau akan menuju pada keparipurnaan manusia. Manusia paripurna itu istilah dalam 2 judul buku Nietzsche itu Superman. Jadi Superman itu adalah orang yang telah mematikan Tuhan dan dia akan sampai pada puncak berpikir yang tinggi. Makanya kalau nonton film Superman nggak pernah mati kan Superman kan? Di film terbaru hidup lagi, dia ditarik sama anjing. Anjingnya ada tokoh baru nih, anjing nih kan, tarik. Anjingnya kuat narik badan dia. Jadi kirain udah mati itu di episode sebelumnya. Ya episode terbaru hidup lagi Superman tuh. Jadi nonton Superman pun ternyata nggak bebas nilai. Ya di situ ada pemikiran Nietzsche di sana. Ya jadi Superman gitu kan. Jadi ada orang merasa kalau dia nggak ikut Tuhan, dia akan bebas gitu, berselancar. Tuhan itu hanya membatasi akalnya. Nah itu yang paling serius dari katak dalam tempurung itu. Ya. Nah jawaban logikanya gimana? Kalau seseorang merasa kalau ikut Tuhan itu dibatasi, maka sekarang tanyakanlah apa yang terjadi di masa lalu, tanyakanlah tentang dirinya, tanyakanlah tentang masa depan. Bahkan tentang dirinya pun dia tidak bisa menjawab hakikatnya. Padahal dia sudah merasa bebas dari Tuhan. Ternyata bebas dari Tuhan itu sebenarnya bebas yang terbatas. Kalau engkau pengen keluar dari batas-batas
keterbatasanmu, maka engkau dekati Quran. Quran itu membebaskan keterbatasanmu kepada keluasan yang telah Allah siapkan. Nah, kira-kira begitu maknanya. Nah, apa yang disebut hijrah? Hijrah itu bergerak menuju apa yang Allah ridhoi, bukan apa yang kita ridhoi. Itu pada akhirnya. Ya, saya demen ini. Nah, tidak. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian jihad, padahal kalian pasti nggak suka kan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ketika engkau tidak suka Allah perintahkan jihad, engkau harus sadar bahwa apa yang engkau tidak sukai itu boleh jadi baik bagi kalian. Apa yang kalian sukai boleh jadi itu tidak baik bagi kalian. Kenapa? Karena prinsipnya wallahu ya'lamu. Yang maha tahu itu Allah. Wa antum la ta'lamun. Kalian itu enggak punya ilmu, enggak tahu. Itu prinsip dasarnya. Karena kita enggak tahu, maka hijrahlah untuk dekat kepada Allah supaya kita mengambil bagian pengetahuan Allah. Diibaratkan oleh Nabi SAW, Allah tuh punya 10 bagian ilmu. Yang diberikan kepada kita sampai hari kiamat itu hanya 1 bagian ilmu. Dari 1 bagian ilmu itu saja kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan. Tapi Allah masih punya 9 bagian ilmu, masih banyak. Maka kenapa orang mencari ridha Allah, mencari akreditasi dari Allah dalam konteks hijrah? Karena sebaik-baik sanjungan dan pujian adalah datang dari Allah. Sahabat semuanya, kalau kita senang berhijrah, Allah menyanjung orang-orang yang berhijrah itu dengan sanjungan yang banyak. Kalau saya kumpulkan sanjungan-sanjungan Allah dalam Al-Quran, ya, misalkan At-Taubah ayat 100 tuh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Di dalam kalimat itu ada kalimat muhajir. Ya, muhajirin itu orang yang berhijrah. Nah, muhajirin dan ansar itu digelari Allah sebagai apa? As-sabiquna al-awwalun, terdahulu dalam iman dan amal. Ya, jadi orang yang terdahulu, ya, itu terbaik. Ya, ada orang yang pada akhirnya melakukan. Ada, tapi ada orang yang terdahulu melakukan, itu yang terbaik. As-sabiquna al-awwalun. Nah, kita berpikir bahwa orang yang terdahulu itu hanya orang yang terbaik itu hanya muhajirin dan ansar. Ya, as-sabiquna al-awwalun itu kita pikir hanya bagi muhajirin dan ansar. Alhamdulillah Allah buka pintunya supaya kita kelak bisa dekat dengan muhajirin dan ansar itu. Apa kalimatnya? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Siapapun yang mengikuti jalan hidup mereka dengan ihsan, dengan terbaik. Nah, ini menjadi celah pembuka bahwa kita pun ingin mendapatkan sanjungan dari Allah berupa as-sabiquna al-awwalun. Itu tuh contoh. Jadi kumpulkan kata-kata yang mengandung kata hijrah seperti muhajirin dan seterusnya. Orang yang berhijrah itu digelari dia orang yang ikhlas, dia orang yang benar, dia penolong Allah, dia itu orang yang sabar, dia seorang mujahid yang penuh harap, dia seorang yang punya ketinggian derajat, dia seorang yang punya iman hakiki. Itu pujian-pujian Allah. Maka senanglah, berbahagialah kita ketika dipuji Allah. Ya, ini gambar yang kanan ini gambar jalur hijrahnya Nabi ini. Ya, Nabi kan hijrah dari Mekah Al-Mukarramah, ya kan?
Nabi itu hijrah dari Mekah Al-Mukarramah. Nabi itu hijrahnya ke belakang dulu, ya mundur dulu, terus jalannya nggak lurus, belok-belok nih, nyerong, belok-belok, belok-belok, belok-belok gitu kan, belok-belok, sampai ke jalur yang tidak umum nih, ya. Jadi jalur Nabi itu jalur yang tidak umum, muter ke belakang. Hijrah itu menggunakan jalan yang tidak banyak dilalui orang. Tapi jalan kepemimpinan itu memang jalan orang-orang khusus. Jalan kepemimpinan itu jalan orang-orang yang berbeda. Jalan kepemimpinan itu jalannya orang-orang yang mulia. Ya, dia tidak ikut arus kebanyakan. Karena kebanyakan itu belum tentu kebenaran. Kebenaran tidak dihitung karena mayoritas. Karena kebenaran itu punya standarnya sendiri. Kita nggak tahu hakikat kebenaran, maka perjelaslah hakikat kebenaran itu. Sampai pada kita paham, oh ini halal, ini haram, innal halala bayyin, wa innal harama bayyin. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas. Nah kemudian, apa keutamaan seorang yang muhajir fi sabilillah? Kalau tadi Quran surat An-Nisa ayat 100 itu kaitannya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, itu teks awalnya kan kaitan dengan hijrah fisik, ya. Hijrah fisik itu. Hijrah fisik menyelamatkan diri supaya tetap bisa beragama. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, kalau tadi Quran surat At-Taubah ayat 100, sekarang buka surat An-Nisa ayat 100. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan salah satu keutamaan orang yang berhijrah di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Nah, ini ayat ini kalau bisa ditempel, dijadiin motivasi, dihafal. Karena ayat itu kan motivasi kita, ya kan? Betul ayatnya begitu. Allah berfirman, dan siapapun yang berhijrah fi sabilillah, hijrahnya di jalan Allah, yajid, dia akan dapatkan fil ardi, di muka bumi ini, muraghaman katsira wasa'ah. Jadi dia akan dapatkan, ternyata rizki Allah tuh sumber-sumbernya banyak. Ternyata bumi Allah ini luas. Dia kira tadinya bumi itu cuman selebar daun kelor, kira-kira gitu. Wah, nanti kalau saya pindah kerja, anak istri saya makan apa? Udahlah, nggak apa-apa, saya tetap bekerja dengan terpaksa melakukan hal-hal yang sebenarnya saya tidak setuju, ribawi, korupsi, kolusi, nepotisme, macam-macam gitu kan. Udah biarkanlah. Ya, saya, istri saya yang penting bisa makan. Kemudian Allah motivasi, ya, kalian harus merencanakan. Kalau mau hijrah tuh rencanakan. Tapi satu keyakinan yang kalian harus dapatkan, tempat hijrahmu nanti kalian akan dapati banyak pilihan, lebih banyak pilihan, ya, lebih banyak pilihan, dan rizki Allah bahkan lebih luas dari sana. Gitu. Makanya ada channel-channel yang bagus di YouTube itu, ya. Saya melihat channel-channel bagus, ya. Di antaranya itu kalau tidak salah channel pecah telur. Pernah lihat apa channel pecah telur gitu kan? Pecah telur. Itu banyak orang-orang yang berhijrah dan menemukan passionnya. Ya, yang penting itu hijrah itu sesuai passion itu dulu. Kita mau hijrah, ninggalin pekerjaan, passionnya belum ketemu, talentnya belum ketemu, pengalaman tak ada, ya kan? Terus kita hijrah saja tanpa perencanaan, itu yang sering membuat orang tuh hijrah itu tidak berhasil. Kenapa? Semangatnya udah bagus, tapi dia tidak profesional. Agamanya sudah membimbing, syurutu qubulil amal, bahkan syaratnya amal itu diterima adalah tidak hanya semangat, tidak hanya ikhlasun niyah, tapi harus mutaba'ah, ittiba'ur rasul. Ittiba'ur rasul itu artinya apa? Mengikuti standar Nabi. Ya, standar Nabi, standar. Nah, contoh nih,
Abdurrahman bin Auf hijrah ke kota Yatsrib, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', sama-sama pengusaha, supaya ngomongnya nyambung tuh. Jadi cara mempersaudarakan itu adalah lihat sekufu nggak nih di antara mereka, supaya bisa ngomong nyambung gitu kan. Nah, kemudian ditawari tuh Sa'ad bin Rabi', wah saya kan orang kaya gitu, kira-kira dalam tanda kurung. Nah, saya punya rumah 2, kamu pakai rumah saya. Saya punya istri 2 minimal, kamu pilih mana istri saya yang kau sukai, saya akan cerahkan baik-baik. Itu Sa'ad bin Rabi' itu. Sampai Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf itu awalnya boleh saling mewarisi. Kalau meninggal di antara mereka, mereka saling mewarisi. Itu syariat awal itu, yang kemudian direvisi. Nah, kalau kita kan ditawarin begitu, ya kan, nggak punya rumah, nggak punya uang, nggak punya istri, di tempat yang jauhnya 458 km dari kota Mekah. Apa